Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul topik, tema, dan judul dalam wacana. Saya sendiri sebagai moderator akan memperkenalkan anggota daripada kelompok saya. Saya sendiri Dara Rahmatiah, Jupitaria, Reza Mulia, Septiah, dan Selika Afrianti. Pengertian topik dalam wacana. Topik wacana adalah proposisi utama dari wacana melalui proses komunikasi lewat penggunaan simbol-simbol yang berkaitan dengan interpretasi dan peristiwa-peristiwa di dalam sistem kemasyarakatan yang luas. Topik wacana memiliki eksistensi. Eksistensinya ditentukan oleh orang-orang yang menggunakannya, konteks peristiwa yang berkenaan dengannya, situasi masyarakat yang luas yang melatar belakangi kewujudannya, dan lain-lain. Semua itu berupa nilai-nilai, emosi, kepentingan-kepentingan, dan lain sebagainya. Topik itu sendiri mempunyai kaitan dengan struktur kalimat secara fungsional, bahkan merupakan suatu deskripsi struktur daripada kalimat. Selain itu, dalam konteks wacana, topik merupakan suatu ide atau hal yang dibicarakan dan dikembang sehingga membentuk sebuah wacana. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tema, contoh tema, serta unsur-unsur tema. Yang pertama itu ada pengertian tema. Tema berasal dari kata bahasa Yunani yang itu titnai, yang berarti telah diuraikan atau sesuatu yang telah disampaikan. Tema merupakan amanat utama yang disampaikan oleh penulis melalui karangannya. Dalam karang mengarang, tema adalah pokok pikiran yang mendasari karangan yang disusun. Dalam menulis, tema adalah pokok bahasan yang akan disusun menjadi suatu tulisan. Tema ini yang akan menentukan atau tulisan dari tujuan tulisan di penulisan artikel. Merupakan persoalan utama yang diungkapkan oleh pengarang dalam sebuah karya kesusastraan seperti cerpen dan novel. Biasanya tema diolah berdasarkan suatu motif yang tertentu, terdiri daripada objek, peristiwa kejadian, dan sebagainya. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa tema sebagai suatu gagasan, pikiran atau persoalan utama yang mendasari sebuah karya sastra dan terungkap secara langsung atau eksplisit atau tidak langsung implisit. Tema adalah sesudah cerita tidak dapat dilihat sepenuhnya sehingga cerita itu selesai dibaca. Tema dapat dikesan melalui perwatakan watak dalam sebuah cerita, peristiwa, suasana, dan unsur lainnya seperti nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakat yang terdapat dalam suatu cerita yang terdapat dalam cerita tersebut. Biasanya persoalannya secara keseluruhan. Cerita diselesaikan semuanya menentukan rupa tema yang dikemukakan oleh pengarang. Selanjutnya ada contoh tema. Yang pertama itu tema tentang kemerdekaan, yang kedua tema tentang Ramadan, yang ketiga tema tentang Idul Fitri, yang keempat tema tentang Natal, yang kelima tema global warming, yang keenam ada tema tentang penghijauan, yang ketujuh ada tema tentang sekolah, kedelapan ada tema tentang topik dulu. Selanjutnya ada unsur-unsur tema. Yang pertama itu alur cerita adalah bagaimana kejadian-kejadian dirangkai atau biasanya berdasarkan sebab akibat melalui dari titik awal menanjak terus sampai ke titik klimaks atau kemudian menurun dan mencapai resolusi atau penyelesaian. Yang kedua itu ada penokohan atau karakteristik, yaitu adalah cara penulis menggambarkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam novel atau karya sastra tersebut. Yang ketiga ada latar atau setting. Latar biasanya sering kita kenal, yaitu adalah tempat atau waktu, di mana dan kapan suatu cerita terjadi. Yang harus diperhatikan dalam latar adalah tidak hanya segi fisik dari latar itu. Latar sebenarnya memberikan informasi yang sangat penting tentang keadaan masyarakat di mana cerita itu terjadi pada waktu itu. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Baiklah teman-teman, saya akan membahas tentang syarat-syarat tema yang baik. Nah, syarat-syarat tema yang baik terbagi menjadi 3.
Yang pertama itu ada tema dikenal atau diketahui dengan baik. Nah, maksudnya di sini pengetahuan umum yang berhubungan dengan tema tersebut sudah dimiliki oleh penulis agar lebih mudah dalam penulisan tulisan atau karangan. Yang kedua itu ada bahan-bahannya dapat diperoleh. Nah, sebuah tema yang baik harus dapat dipikirkan apakah bahannya sudah cukup tersedia di sekitar kita atau tidak. Nah, bila cukup tersedia, hal ini memungkinkan penulis untuk dapat menguasai materi tersebut. Yang ketiga itu ada tema dibatasi ruang lingkupnya, yaitu tema yang terlampaui umum dan luas yang mungkin belum cukup kemampuannya untuk menggarapnya atau lebih bijaksana kalau dibatasi ruang lingkupnya. Selanjutnya ada tema dapat dikesan melalui. Yang pertama itu ada perwatakan watak atau watak-watak dalam sebuah cerita. Yang kedua, peristiwa, kisah, suasana. Yang ketiga itu persoalan yang disungguhkan dan kemudian mendapatkan pokok persoalannya secara keseluruhan. Yang keempat ada plot cerita. Yang kelima, tema harus bermanfaat. Yang keenam ada tema yang dipilih berada di sekitar kita. Yang selanjutnya, tema yang dipilih harus menarik dan tema yang dipilih harus ruang lingkup yang sempit dan terbatas. Nah, yang terakhir ada tema yang dipilih memiliki cerita fakta dan objektif dan memiliki sumber acuan. Sekian. Baiklah teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat pembuatan judul. Syarat membuat judul sebuah wacana. Syarat membuat judul sebuah wacana itu ada 4. Yang pertama harus relevan. Relevan artinya mempunyai keterkaitan dengan tema atau bagian-bagian tema. Yang kedua itu harus provokatif. Provokatif itu judul yang kita buat haruslah menarik sehingga menimbulkan rasa ingin tahu tiap pembaca terhadap isi tulisan kita. Kemudian yang ketiga itu harus singkat, tidak boleh mengambil kalimat atau frasa yang yang panjang, tetapi harus berbentuk kata atau rangkaian kata yang singkat. Jika penulis tidak dapat menghindari judul yang panjang, maka dapat menggunakan solusi dengan membuat judul utama yang singkat, tetapi dengan judul tambahan yang panjang. Kemudian yang keempat itu harus asli. Jadi judul yang kita buat itu harus asli, tidak menggunakan judul yang sudah dipakai sebelumnya. Kemudian selain syarat membuat sebuah judul wacana, ada juga di sini saya juga menjelaskan syarat judul yang baik. Judul wacana yang baik. Judul wacana yang baik itu harus berbentuk frasa atau kata. Tidak boleh menggunakan kalimat yang panjang. Kemudian tanpa ada singkatan atau akronim. Singkatan itu misalnya asbun, asal bunyi gitu. Kemudian awal kata harus diawali dengan huruf kapital, kecuali preposisi atau kata depan, dan juga konjungsi seperti untuk, dari, jadi, jika, dan sebagainya. Itu tidak boleh digunakan huruf kapital. Kemudian harus menarik. Judul yang kita buat itu harus menarik agar pembaca itu selalu berkeinginan untuk membaca kelanjutan dari sebuah wacana kita. Kemudian judul yang kita buat itu harus logis, yaitu masuk akal. Kemudian judul yang kita buat itu juga harus sesuai dengan isi wacana yang kita buat. Jangan yang kita buat itu wacananya temanya lain, judulnya lain. Itu akan membuat
pembaca merasa bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibahas oleh teman-teman sebelumnya, yaitu mengenai pengertian judul. Yang dimaksud dengan judul yaitu maknanya sama dengan nama. Judul merupakan identitas dari jiwa seluruh karya tulis yang bersifat menjelaskan, menarik perhatian, dan terkadang menentukan lokasi. Judul yaitu nama yang dipakai untuk tulisan, buku, bab dalam buku, kepala berita, dan lain-lain. Judul sebaiknya dibuat ringkas, padat, dan menarik. Yang kedua yaitu fungsi judul. Yang pertama yaitu fungsi judul merupakan identitas atau cermin dari jiwa seluruh tulisan. Yang kedua, temanya menjelaskan diri dan menarik sehingga mengundang orang untuk membaca isinya. Dan yang ketiga yaitu gambar global tentang arah, maksud, tujuan, dan ruang lingkupnya. Yang terakhir yaitu relevan dengan seluruh isi tulisan, maksud masalah, dan tujuannya. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Topik wacana adalah tentang profesi utama dari wacana melalui proses komunikasi. Topik wacana itu ada topik lama dan topik baru. Tema merupakan amanat utama yang disampaikan oleh penulis melalui karangannya. Yang selanjutnya, tema adalah pokok bahasan yang akan disusun menjadi tulisan. Tema yang menarik perhatian penulis yaitu dapat membuat seorang penulis berusaha terus-menerus untuk membuat tulisan karangan yang berkaitan dengan tema tersebut. Judul sama maknanya dengan nama. Ia memiliki makna tertentu. Dengan mengetahui nama dapat diperkirakan apa yang dibicarakan dengan judul. Memahami dan menulis wacana dapat diperkirakan pusat pembicaraannya. Buku itu bagaimana menulis sebuah wacana. Sekian dari kesimpulan saya. Assalamualaikum.